Ada satu pertanyaan yang belakangan ini makin sering muncul. Bukan di ruang rapat elit, bukan di layar televisi jam utama, tapi di obrolan kecil warung kopi, di grup keluarga, di kolom komentar, dan di kepala orang-orang yang masih mau jujur membaca arah zaman. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Kapan krisis pangan benar-benar terjadi? Bukan sekadar wacana, bukan sekadar grafik, tapi saat rak mulai kosong, harga melonjak tanpa logika, dan makanan berubah dari kebutuhan dasar jadi kemewahan. Sejak awal gue mau jujur, krisis pangan itu bukan cerita masa depan yang jauh, bukan film distopia yang tiba-tiba meledak, tapi proses panjang yang pelan, sunyi, dan sering dianggap biasa sampai akhirnya terlambat. Hari ini, kita hidup tepat di fase di mana tanda-tandanya sudah berdiri jelas di depan mata, tapi kita masih sibuk berdebat apakah ini serius atau cuma siklus normal yang akan berlalu sendiri. Kita hidup di dunia yang katanya makin maju, teknologi makin canggih, produksi pangan global secara teori meningkat. Tapi di saat yang sama, semakin banyak negara menahan ekspor beras, gandum, gula, dan bahan pangan pokok lainnya. Cuaca ekstrim datang lebih sering dan lebih liar, merusak panen di berbagai wilayah dunia. Rantai distribusi makin panjang dan rapuh. Sedikit gangguan saja bisa membuat harga di pasar melonjak. Krisis pangan bukan soal dunia kehabisan makanan secara total, tapi soal akses, soal distribusi, soal harga, soal siapa yang masih bisa makan layak, dan siapa yang mulai harus memilih antara bertahan hari ini atau besok. Di titik ini, krisis pangan lebih mirip air yang merembes di balik dinding. Awalnya tidak terlihat, dianggap sepele, sampai suatu hari struktur itu runtuh tanpa suara keras. Gue sering dengar kalimat yang terdengar menenangkan, tapi sebenarnya berbahaya. Indonesia negara agraris, tanahnya subur, aman. Kalimat ini mengabaikan satu fakta penting. Sistem pangan tidak berdiri di atas tanah saja. Ia berdiri di atas manusia, air, iklim, logistik, dan kebijakan. Ketika petani menua, lahan menyempit, pupuk mahal, air makin tidak pasti, dan generasi muda menjauh dari sektor pertanian, status agraris tinggal label. Kita punya tanah, tapi siapa yang mengolahnya? Kita punya potensi, tapi siapa yang menjaganya? Saat produksi terganggu dan impor jadi penyangga utama, disitulah kita menyerahkan perut kita ke pasar global yang tidak pernah peduli siapa yang lapar. Krisis pangan hampir selalu terasa pertama kali lewat harga, bukan lewat kelaparan massal, tapi lewat dompet. Lu mungkin masih makan 3 kali sehari, tapi porsinya mengecil, kualitasnya menurun, pilihan makin sempit. Daging jadi jarang, sayur makin mahal, beras yang dulu dianggap murah, kini dihitung dengan cermat. Ini fase awal yang sering disangkal, karena orang masih makan. Tapi secara ekonomi dan sosial, daya tahan mulai terkikis. Dan jurangnya makin jelas, yang kaya tetap makan tanpa banyak berpikir, yang kelas menengah mulai berhemat, yang miskin mulai mengorbankan gizi demi bertahan. Kalau kita lihat lebih luas, krisis pangan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu beririsan dengan krisis energi, krisis iklim, konflik geopolitik, dan instabilitas ekonomi. Energi mahal membuat biaya produksi naik. Pupuk bergantung pada gas, transportasi bergantung pada bahan bakar. Perubahan iklim mengacak musim tanam, banjir dan kekeringan datang silih berganti tanpa pola yang bisa diandalkan. Dunia hari ini bukan dunia yang stabil, dan pangan adalah sektor yang paling sensitif terhadap ketidakstabilan itu. Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa setiap gangguan besar dalam sistem pangan global hampir selalu diikuti oleh gejolak harga dan tekanan sosial di banyak negara sekaligus. Pertanyaan kapan krisis pangan terjadi sebenarnya keliru sejak awal, karena krisis pangan bukan satu tanggal di kalender. Ia spektrum, ia rangkaian peristiwa. Beberapa negara sudah masuk fase akut, sebagian berada di fase rawan, sebagian lagi masih merasa aman sambil berharap badai berlalu. Indonesia berada di posisi rawan tapi belum runtuh, dan justru di titik ini bahaya terbesar muncul, karena fase rawan sering membuat orang lena. Selama pasar masih buka dan nasi masih ada di meja, kita cenderung menganggap semuanya terkendali. Padahal tanda-tandanya sudah muncul berulang kali. Gagal panen di beberapa wilayah, ketergantungan impor komoditas tertentu, fluktuasi harga yang makin liar, dan kebijakan darurat yang sifatnya reaktif. Kita terbiasa memadamkan api kecil tanpa pernah memperbaiki sistem yang memicu percikan. Dan ini bukan soal menyalahkan satu pihak, tapi soal sistem global yang rapuh dan cara kita hidup di dalamnya. Gue tidak bilang besok pagi kita akan kehabisan makanan. Narasi ketakutan instan justru membuat orang mati rasa. Yang lebih jujur adalah mengatakan bahwa kita sedang bergerak menuju dunia di mana pangan makin mahal, makin tidak pasti, dan makin politis. Pangan bukan lagi urusan dapur semata, tapi alat tawar, alat tekanan, bahkan alat kekuasaan. Negara yang bisa mengontrol pangannya sendiri punya posisi kuat. Negara yang bergantung akan selalu berada di posisi rentan. Dan disinilah pertanyaan yang lebih gelap muncul. Seberapa ngeri sebenarnya kalau krisis pangan benar-benar terjadi? Sejarah memberi kita jawabannya. Setiap lonjakan besar harga pangan di masa lalu hampir selalu diikuti oleh ketegangan sosial. Lembaga internasional mencatat bahwa kerusuhan, migrasi paksa, dan konflik horizontal sering dipicu oleh kombinasi harga pangan tinggi dan pengangguran.
Bukan karena manusia tiba-tiba jadi brutal, tapi karena ketika perut kosong dan harapan habis, stabilitas runtuh. Itulah sebabnya banyak negara menganggap pangan sebagai isu keamanan nasional. Yang membuat krisis pangan terasa kejam adalah sifatnya yang tidak adil. Orang kaya bertahan dengan uang, orang miskin menanggung dampaknya dengan tubuh. Gizi anak menurun, penyakit meningkat, produktivitas anjlok, dan efeknya terasa bertahun-tahun ke depan. Krisis pangan bukan cuma soal hari ini, tapi soal generasi berikutnya. Ini bukan skenario berlebihan, ini pola yang berulang dalam catatan sejarah global. Lalu muncul pertanyaan lain. Apakah solusi ada pada menanam sendiri? Pada kemandirian pangan skala kecil? Jawabannya bukan iya atau tidak secara mutlak. Menanam bukan solusi total, tapi bantalan penting. Data menunjukkan bahwa komunitas dengan sumber pangan lokal, kebun rumah, dan produksi skala kecil cenderung lebih tahan terhadap guncangan harga dan distribusi. Ini bukan romantisme kembali ke alam, tapi logika ketahanan. Ketika rantai pasok panjang terganggu, sumber terdekat menjadi penyangga pertama. Kita juga tidak bisa menghindari pembicaraan tentang iklim. Perubahan iklim bukan isu masa depan, dia sudah terjadi. Data iklim global menunjukkan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim, pergeseran musim tanam, dan ketidakpastian curah hujan. Tanaman sangat sensitif terhadap perubahan kecil. Sedikit pergeseran suhu bisa menurunkan hasil panen secara signifikan. Ketika beberapa wilayah gagal panen bersamaan, pasar global terguncang. Negara produsen menahan ekspor, negara importir panik. Pola ini sudah terjadi, dan kemungkinan besar akan terulang. Konflik geopolitik memperparah semuanya. Perang bukan hanya soal senjata, tapi soal logistik. Jalur perdagangan terganggu, pelabuhan ditutup, biaya asuransi melonjak, distribusi melambat. Data perdagangan menunjukkan bahwa sebagian besar pangan dunia melewati jalur tertentu. Ketika jalur itu terganggu, dampaknya terasa global. Harga naik bukan karena makanan hilang, tapi karena aksesnya menyempit. Dan efek ini sering datang terlambat, beberapa musim setelah konflik dimulai, ketika stok menipis dan produksi belum pulih. Jadi, apa yang perlu disiapkan kalau skenario terburuk terjadi? Bukan bunker, bukan kepanikan, tapi kesadaran dan adaptasi. Memahami sumber pangan, mendukung produksi lokal, tidak menyia-nyiakan makanan, dan kalau memungkinkan, memiliki kemampuan dasar menghasilkan sebagian kecil pangan sendiri. Ini bukan solusi ajaib, tapi sabuk pengaman. Ia tidak mencegah kecelakaan, tapi mengurangi dampak saat terjadi. Yang paling penting adalah berhenti menganggap pangan sebagai sesuatu yang pasti ada. Pangan adalah sistem, dan sistem bisa rapuh. Dengan memahami itu, kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi dalam kewaspadaan yang dewasa. Dunia memang sedang tidak stabil, iklim kacau, geopolitik tegang, ekonomi rapuh. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa manusia selalu bertahan bukan karena paling kuat, tapi karena paling adaptif. Di akhir cerita ini, gue pengen lo dan kalian membawa satu hal pulang. Bukan rasa takut, tapi kewaspadaan yang tenang. Krisis pangan bukan kutukan yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi peringatan keras tentang bagaimana kita memperlakukan sistem yang memberi kita hidup. Selama kita mau belajar, bersiap, dan saling menguatkan, skenario paling gelap tidak harus menjadi kenyataan. Kalau menurut lo narasi ini penting, bagikan ke orang lain, karena kesadaran tumbuh dari percakapan. Dan kalau kalian merasa konten seperti ini perlu terus ada, dukung dengan like dan subscribe. Bukan buat gue, tapi supaya obrolan jujur tentang hal-hal penting tidak tenggelam oleh kebisingan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan badai, tapi kita masih bisa membaca arah angin dan menguatkan perahu sebelum ombak datang.